Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk saudara mahasiswa dan mahasiswi yang saya muliakan. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita pada bab 3, yaitu dengan judul Komunikasi Lintas Budaya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi bisnis lintas budaya adalah proses mengirim dan menerima pesan bisnis antar individu yang berbeda budaya. Perbedaan budaya merupakan salah satu hambatan komunikasi yang paling sulit diatasi. Namun, berkomunikasi dengan seseorang yang berbeda budayanya tidak mungkin dihindari. Terlebih lagi dalam era globalisasi ini. Operasi global akan meningkatkan kebutuhan untuk berkomunikasi dengan budaya asing, baik berbeda di negara sendiri maupun di negara asing. Tetap ada kemungkinan untuk berkomunikasi dengan seseorang dengan berbagai latar belakang budaya dan bahasa. Interaksi lintas budaya terjadi dalam komunikasi internal maupun eksternal perusahaan. Dalam komunikasi internal akan terjadi interaksi yang berasal dari berbagai bangsa dan suku bangsa. Sementara dalam komunikasi eksternal, pemahaman akan berhadapan dengan pelanggan, pemasok, investor, dan pesaing dari berbagai negara. Yang kedua, memahami budaya dan perbedaan budaya. Budaya diartikan sebagai konvensi-konvensi kebiasaan, sikap, dan perilaku kelompok orang. Semua anggota suatu budaya memiliki asumsi serupa mengenai bagaimana seharusnya berpikir, bertingkah laku, dan berkomunikasi. Mereka bertindak cenderung dengan cara yang serupa sesuai dengan asumsi yang dianut. Budaya dimiliki oleh seluruh manusia. Hanya saja terdapat persamaan dan perbedaan dalam aspek-aspek tertentu. Setiap manusia menganut budaya sendiri-sendiri. Budaya mempengaruhi seseorang sejak dalam kandungan sampai meninggal dunia. Bahkan perlakuan setelah meninggal dunia pun dipengaruhi oleh budaya. Komunikasi lintas budaya terjadi dalam berbagai situasi yang berkisar dari interaksi antara orang-orang yang budayanya berbeda secara ekstrim hingga dalam interaksi antara orang-orang yang budayanya sama. Tetapi subbudayanya atau sekelompok budayanya berbeda. Besarnya perbedaan antara budaya yang satu dengan yang lain tergantung pada tingkat keunikan masing-masing. Kita lanjutkan dengan mengenai perbedaan budaya. A besar, nilai-nilai sosial. Pada umumnya penduduk Amerika Serikat menjunjung tinggi kerja keras dan menyelesaikan tugas-tugas secara efisien. Penggunaan 2 pekerja dengan metode kerja modern dianggap lebih baik daripada menggunakan 4 pekerja tetapi dengan metode kerja tradisional. Sementara itu di negara-negara yang angka penganggurannya tinggi seperti India dan Pakistan, menciptakan pekerjaan lebih penting dibandingkan dengan bekerja secara efisien. Oleh karena itu para eksekutif di negara tersebut lebih suka mempekerjakan 4 orang daripada 2 orang. Nilai-nilai sosial mempengaruhi tindakan seseorang. B besar, peran dan status. Di banyak negara, wanita belum memainkan peran yang menonjol dalam bisnis. Apabila ada eksekutif wanita yang berkunjung ke negara tersebut, bisa jadi itu disepelekan atau dianggap tidak serius. C besar, adat pembuatan keputusan. Di Amerika Serikat dan Kanada, pelaku bisnis berusaha mencapai keputusan secara cepat dan seefisien mungkin. Manajer puncak
cukup memikirkan hal pokok saja, sedangkan rincian diserahkan kepada bawahan. Tidak demikian halnya di Yunani. Mengabaikan rincian dianggap sebagai sikap menghindar dan tidak dapat dipercaya. D besar, konsep mengenai waktu. Perbedaan konsep mengenai waktu dapat menimbulkan salah pengertian. Bagi eksekutif Amerika Serikat dan Jerman, waktu menjadi penentu rencana kerja agar bisa efisien dan fokus pada suatu kegiatan pada periode tertentu. Pengaturan berbagai aktivitas dibatasi oleh waktu. Bagi eksekutif di Asia, membangun fondasi hubungan bisnis jauh lebih penting daripada menepati batas waktu dan jadwal yang ketat. Waktu yang diperlukan untuk saling mengenal dan menjajaki latar belakang relasi bisnis cukup fleksibel. E besar, konsep ruang pribadi. Ruang memiliki arti yang berbeda dalam budaya yang berbeda. Orang Kanada dan orang Amerika Serikat biasanya berdiri terpisah sekitar 5 kaki ketika berbicara mengenai bisnis. Tetapi jarak tersebut terlalu dekat bagi orang Jerman dan Jepang. Akan tetapi bagi orang Arab dan Amerika Latin, jarak tersebut tidak nyaman karena terlalu jauh. F besar, konteks budaya. Salah satu cara yang digunakan seseorang untuk memberikan arti pada suatu pesan adalah menuruti konteks budayanya. Konteks budaya merupakan fisik dan pemahaman implisit yang menyertai makna di antara mereka yang berkomunikasi. G besar, bahasa tubuh. Bahasa tubuh bisa dipergunakan untuk membantu menjelaskan pesan yang membingungkan. Namun bahasa tubuh juga bisa menjadi penyebab adanya salah pengertian antar budaya. Menguasai bahasa suatu budaya tidak berarti juga menguasai bahasa tubuhnya. Orang-orang dari budaya berbeda kadang-kadang salah membaca tanda yang dikirimkan oleh bahasa tubuh. Misalnya untuk menyatakan tidak, orang Amerika Serikat dan Kanada akan menggeleng, sedangkan orang Bulgaria mengangguk. Orang Jepang mengangkat tangan kanan, dan orang Sisilia mengangkat dagunya. H besar, tingkah laku sosial dan sopan santun. Sesuatu yang dianggap sopan oleh suatu budaya mungkin dianggap kasar oleh budaya lain. Aturan tingkah laku sopan bervariasi antara satu negara dengan negara yang lain. Memberi hadiah kepada istri orang lain dianggap tidak sopan oleh orang Arab. Menaikkan kaki ke atas meja dan memberikan sesuatu dengan tangan kiri dianggap biasa oleh orang Amerika Serikat, tetapi dianggap sebagai penghinaan oleh orang Mesir. I besar, tingkah laku legal dan etis. Di beberapa negara, perusahaan sering memberi bayaran ekstra kepada pejabat pemerintah untuk mendapatkan kontrak pemerintah. Hal itu sudah menjadi kebiasaan yang rutin dan tidak dianggap ilegal. Namun di Amerika Serikat, hal ini dipandang sebagai suap ilegal dan tidak etis. J besar, budaya perusahaan. Budaya perusahaan adalah cara perusahaan melakukan sesuatu. Budaya membentuk perasaan orang mengenai perusahaan dan pekerjaan yang akan dilakukan. Cara menginterpretasikan dan menggantikan tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Harapan yang menyangkut perusahaan dalam bisnis dan bagaimana cara pandang terhadap perusahaan tersebut. Lebih dari separuh kemitraan perusahaan gagal karena adanya benturan budaya perusahaan. Dua, bagaimana menghadapi hambatan bahasa. Bahasa Inggris adalah bahasa yang paling lazim dipergunakan dalam bisnis internasional. Namun begitu merupakan kesalahan bila menganggap semua orang memahaminya. Setelah bahasa Inggris, Spanyol secara mencolok merupakan bahasa yang paling banyak dipergunakan
menyusul bahasa Prancis, Jerman, Italia, dan Cina. Proses perpindahan penduduk bisa menyebabkan suatu bahasa dipergunakan di negara lain. Bahasa tidak diterjemahkan dari suatu bahasa ke bahasa lain atas dasar kata-kata. Bahasa bersifat idiomatik, yang artinya disusun dengan ungkapan dan pengelompokan kata yang dapat bertentangan dengan pola umum dari kerangka bahasa itu dan dapat memiliki arti yang jauh berbeda dari komponen individual apabila diterjemahkan secara harfiah. Misalnya slogan Pepsi yang berbunyi Come alive with Pepsi, atau yang artinya hidup ceria dengan Pepsi, diterjemahkan oleh orang Jerman dengan come out of the grave, yang artinya keluar dari kuburan. Dan orang Thailand juga mengartikannya sebagai bring your ancestor back from the dead, atau membangkitkan kembali nenek moyang. Apabila berhubungan dengan orang yang sama sekali tidak mengerti bahasa kita, ada 3 pilihan yang dapat dilakukan, yaitu mempelajari bahasa orang itu, menggunakan perantara atau penterjemah, atau mengajarkan kepada mereka bahasa kita. Jika memiliki hubungan bisnis jangka panjang dengan orang dari budaya lain, maka mempelajari budaya dan bahasa mereka akan lebih bermanfaat. Namun perlu diingat bahwa untuk mempelajari bahasa asing diperlukan komitmen yang kuat. Baik saudara, kita akan bahas dengan subjudul menghadapi reaksi etnosentris. Apa itu etnosentris? Etnosentris adalah kecenderungan untuk menilai semua kelompok lain menurut standar, tingkah laku, dan tradisi kelompok sendiri, sehingga memandang kelompok lain lebih rendah. Semakin besar kesamaan kelompok lain dengan kelompoknya, semakin dekat mereka dengan kelompok tersebut. Orang yang etnosentris sering berpandangan stereotip, yaitu berusaha memperkirakan tingkah laku atau karakter individu atas dasar keanggotaan mereka dalam kelompok atau kelas tertentu. Untuk menghadapi reaksi etnosentris tersebut, dapat dipergunakan beberapa cara. Yang pertama adalah menerapkan asas kesamaan. Yang kedua, menerapkan kaidah emas. Yang ketiga, menerapkan kaidah timah. Yang keempat, maksud saya cukup di 3, di mana asas kesamaan ini artinya tidak ada budaya inferior dan tidak ada budaya superior. Selain itu tidak ada budaya yang salah dan tidak ada budaya yang paling benar. Pelaku komunikasi harus menghargai budaya pihak lain dan menerapkan budaya sendiri untuk kelompok sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan kaidah emas adalah memerlukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Maksudnya memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Cara itu relatif mudah dilakukan karena tidak perlu melakukan pemahaman terhadap nilai-nilai yang dianut oleh orang lain. Kemudian menerapkan kaidah timah. Kaidah timah ini adalah memperlakukan orang lain sebagaimana mereka memperlakukan diri mereka sendiri. Cara itu relatif lebih sulit dari kaidah emas karena harus memahami nilai-nilai yang dianut oleh orang lain tersebut. Saudara mahasiswa dan mahasiswi yang saya muliakan, demikianlah materi yang dapat saya berikan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.